Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Har, peserta PPG dengan nomor urut peserta PPG 520277000850, NIM PPG 250111110929, data PPG Program Studi Pendidikan Agama Islam, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Mataram. Pengelola pengawas UP Universitas Islam Negeri Mataram. Saya akan menampilkan video Ukin dan selamat menyaksikan. Ikram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang nggak masuk adalah Saka sama Sami, Zola sama ya. Sekarang kita seperti biasanya menyanyikan lagu kebangsaan yang Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita masuk ke materi yang kita harus pelajari hari ini, ya. Yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah mengenai pengertian Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengidentifikasi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Dan yang ketiga adalah menganalisis permasalahan dalam merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang sebelum saya lebih menjelaskan lebih jauh, ada yang tahu apa itu Al-Quran dan apa itu Al-Sunnah. Mungkin ada yang tahu Al-Quran itu apa? Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, apa itu dimaksud dengan Al-Quran? Kitab suci. Selain dari kitab suci apa? Ada yang tahu? Kalau Al-Sunnah itu apa? Bagi manusia. Sedangkan hadis itu adalah sebuah perkataan, perbuatan, ya, sebuah perkataan dan perbuatan yang tentu yang kita tiru dalam kehidupan kita. Seperti contoh yang telah diajarkan oleh Nabi kita, seperti bentuk dalam sholat, bentuk dalam perbuatan, bentuk dalam perkataan. Karena itu adalah merupakan yang perlu kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu pengertian di dalam Al-Quran. Beda Al-Quran dan Sunnah, dan ini tidak bisa terlepas di antara salah satunya. Selalu saling berpegangan. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup manusia. Firman Allah. Kemudian sedangkan Sunnah adalah segala perbuatan, segala perkataan dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi teladan dan penjelas dari Al-Quran. Dan Al-Quran dan Sunnah ini tidak terlepas, saling bertautan. Kemudian yang kedua adalah menguraikan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah yang pertama dan yang utama memberikan prinsip-prinsip dasar. Sedangkan Sunnah berfungsi untuk menjelaskan, merinci dan menguatkan ajaran Islam di dalam Al-Quran. Siapa yang mengetahui tentang kedudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum di dalam prinsip-prinsip ini? Siapa yang tahu?
prinsip dasar di sini adalah ketetapan di dalam sholat. Itu contoh yang harus kita lakukan setiap 5 hari. Nah, yang perlu kita ketahui di dalam hidup ini adalah ketetapan dasar dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah ada tentang sholat. Nah, sholat ini yang perlu kita tiru contoh yang paling sederhana yang perlu kita lihat setiap hari. Nah, yang perlu kita laksanakan yang wajib yang kita tidak perlu tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi fungsi Al-Quran dan sebagai pedoman hidup. Fungsi Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup. Fungsi Al-Quran itu ada, fungsi Al-Hadis itu ada. Sekarang Bapak lebih tanya dulu apa itu fungsi Al-Quran. Pertama, fungsi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Apalagi banyak fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu banyak sekali. Selain sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai apa? Sebagai apa yang jadi penopang. Sebagai penopang hidup. Terus apalagi besar suaranya jangan takut. Sebagai penopang hidup, sebagai pedoman hidup, apalagi Nazrin? Fungsi Al-Quran itu apa? Pedoman mati. Yang ada dalam pedoman mati. Hah? Menjaga kitab di saat waktu kita telah meninggal dunia atau supaya itu manfaat Al-Quran apabila kita sudah meninggal dunia. Yang selain dari itu banyak sekali fungsi Al-Quran itu. Fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk yang lurus. Sebagai petunjuk yang lurus. Nah, sebagai petunjuk yang lurus maksudnya bagaimana, Pak? Bapaknya kayak tadi. Sebagai petunjuk yang lurus itu apa? Agar manusia itu tidak melakukan kesalahan yang fatal. Nah, dan manusia itu melakukan perbuatan yang baik. Itu yang dimaksud dengan lurus. Lurus seperti yang di dalam Al-Quran dinamakan dalam surah Al-Fatihah walad ihdinas siratal mustaqim. Agar lurus malah siratal mustaqim. Kemudian merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, seandainya Al-Quran ini tidak ada, ya, misalkan Al-Quran tidak ada, manusia itu tidak akan percaya bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Sehingga Allah memberikan mukjizat itu berbentuk Al-Quran dan perkataan Nabi itu sendiri. Nah, dari Al-Quran ini sehingga sebagai penopang yang ini jelaskan sebagai penegak atau sebagai bukti bahwa Nabi itu adalah nyata. Nabi itu adalah pesuruh ilahi sebagai pembenar bagi umat-umat yang sesat. Itu merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Al-Quran, kemungkinan tidak ada yang percaya sampai sekarang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Nah, menjelaskan kepribadian manusia di sini maksudnya adalah setiap perbuatan, setiap perkataan, baik kehidupan di dunia nyata maupun di kehidupan di akhirat. Nah, ini merupakan adalah kepribadian manusia yang perlu dilurus. Pada zaman jahiliyah, manusia itu tidak memiliki akhlak. Manusia itu tidak memiliki kepribadian yang benar. Pada waktu itu, pada dasarnya, waktu itu hidup di zaman jahiliyah itu adalah di mana manusia itu memiliki sifat yang gelap, tingkah laku yang buruk. Siapa yang lahir perempuan itu yang tanam, dan siapa yang bisa berperang dan bisa berkuasa itu yang dihormati. Disitulah kegelapan terjadi pada zaman jahiliyah. Nah, sehingga diutuslah Nabi Muhammad sebagai penerang jalan untuk
mereka dan untuk bagi seluruh umat manusia. Nah, keempat adalah penyempurnaan bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah, penyempurnaan ada apa selain dari kitab Al-Quran? Selain dari Al-Quran, kitab apa? Taurat, Kitab apa? Zabur, Injil. Kitab Injil, kitab Taurat dan Zabur. Nah, sebelum Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kitab yang pertama dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kesempurnaan seperti Al-Quran. Disitulah Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna di dalam kitab-kitab terdahulu. Sebelum balik disempurnakan lagi, ya, agar lebih terperinci. Malah kalau ibaratnya kayak manusia, ya, sebelum dia mengenakan sebuah pakaian, yang harus diperhatikan adalah celana dalam, kemudian terus celana, terus baju, sehingga bisa tertutup aurat. Secara terperinci, hidup ini harus dalam keadaan bertahap. Nah, kalau sudah sesuatu yang belum tertutup, itu yang harus ditutup. Berarti melengkapi atau lebih menyempurnakan. Kita terdahulu. Karena kita terdahulu ini anak-anak adalah kitab yang tidak terlalu sempurna, dia tidak terlalu lengkap. Sehingga Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna, sebagai pelengkap dari kitab-kitab terdahulu. Ya. Yang kelima, Al-Quran menetapkan iman Islam. Yang memantapkan iman Islam. Al-Quran ini sebagai pemantap Islam kita. Yang pernah dijelaskan oleh Bapak ya, yang dulu Jumat sering Bapak jelaskan atau kita. Barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun satu ayat, ya, walaupun satu ayat itu adalah merupakan buktinya nanti di akhirat. Karena Al-Quran ini memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca. Barang siapa dosa meninggalkan sholat cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang mencuri muslim mungkin minum tapi muslim tidak sholat, diperselisihkan keislamannya. Rasulullah beliau mengatakan, Alhamdulillahi bayana wa bainahumus sholat. Itu firman Allah yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu saking besarnya kalau kita berpuasa. Bagaimana Pak tidak sholat bersedekah yang apa? Tidak terlalu penting, yang penting sholat dulu. Kalau sholat benar maka diterima benar. Naik lagi ke atas. Nah, biasa. yang membedakan sama orang-orang kafir itu sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir. Penghuni neraka ketika ditanya, Mana sudah takut disakut. apa yang menyebabkan kalian berada di negara Sakut. apa jawab mereka? Dan nafu bila muslim. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat itu rukun Islam yang kedua, yang agama diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita, tidak melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat ini.
Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa sudah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, istrinya enggak sholat, anaknya enggak sholat, dia biarkan semua itu. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 3. Nah, di sini adalah menganalisis masalah remaja yang bermasalah, misalnya masalah pergaulan. Nah, tetapi di dalam pergaulan itu apakah pernah diberitahu atau pernah kalian tahu adalah misalkan di sini masalahnya remaja ugal-ugalan, terus remaja bermasalah tentang tidak sholat atau berjudi, masalah mencuri, masalah remaja yang bebas pergaulan seperti pacaran atau main hal-hal yang bersifat negatif. Nah, sekarang cari masalah yang ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, di sini coba buka halaman. Yang pertama coba lihat, yang pertama adalah di sini adalah pengertian Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa fungsi dan sunnah kehidupan sehari yang tadi saya jelaskan, yang pertama sudah saya jelaskan. Kemudian cari minimal satu ayat Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan pedoman mengatasi masalah remaja. Misalnya ambil masalah tentang pergaulan bebas, kemudian tentang permasalahan mencuri atau merampok, tentang remaja yang tidak sholat. Nah, cari Al-Quran firman Allah tentang apa yang kalian ambil dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menerapkan nilai Al-Quran, Sunnah remaja terhindar dari perilaku negatif. Bagaimana cara kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang negatif. Bagaimana untuk menghindar semua itu. Mengerti, Nazrin? Kenapa bagaimana kita harus tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua, buatlah kesimpulan kelompok tentang menjadi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman itu. Nah, ini lembar jawaban yang di sini adalah yang kalian yang isi. Nah, kemudian cari masalah yang kalian ketahui. Nah, coba sekarang di sini ya, saya ambil di sini kita mencari masalah tentang tidak sholat. Yang di sini tentang minuman, masalahnya minuman. Di sini tentang pergaulan bebas. Ayo bacakan itu. Kemudian setelah itu cari firman Allah tentang mengenai tidak sholat, mengenai minuman khamar dan mengenai pergaulan bebas. Kemudian ayo buat kelompok dan duduknya yang Rafi, duduknya yang bikin bundar atau apa, pokoknya berdiskusi dah masing-masing kelompok. Di sini mungkin lebih dekat atau lebih lama ya. Tapi kalau yang ini
Jadi ini adalah pengalaman pasangan tidak mau gawe bisa dia pelajaran Kelas. Nah, sudah perhatikan semuanya. Sekarang masing-masing kelompok dipresentasekan jawaban jawab dari soal yang ada di buku itu. Sekarang saya akan tunjukkan yang pertama. Saya tunjukkan pertama adalah kelompok 1, yaitu atas nama Anggi. Silakan Anggi, maju ke depan. Besar-besar suaranya Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Hasil kerja. hasil kerja kelompok 1. Pengertian Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup untuk mengatur segala aspek kehidupan, termasuk memberikan petunjuk, sumber hukum, pemisah antara yang benar dan salah. 2. Fungsi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan petunjuk bagi umat manusia. 3. Ayat Al-Quran tentang meninggalkan salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hadis tentang meninggalkan salat. Al-fahdul ladzi bainana wa bainahum lahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Artinya perjanjian antara kami dan mereka. Orang kafir adalah mengenai salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. 4. Cara penerapan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Membaca dan memahami Al-Quran dan hadis secara rutin. 5. Kesimpulan kelompok menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup antara hal yang sangat penting. Kedua, memberikan petunjuk yang jelas untuk menjalani kehidupan yang benar, menghindari perilaku negatif, serta membentuk karakter yang baik dan berakhlak mulia. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. 1. Pengertian Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam. Al-Quran berisi firman Allah, sedangkan Sunnah menjelaskan dan mencontohkan cara Nabi Muhammad mengamalkan ajaran tersebut. 2. Fungsi Al-Quran dan Sunnah. Fungsi Al-Quran: petunjuk, mukjizat, sempurna, pembeda, obat, sumber hukum. Fungsi Sunnah: bayan tasrih, bayan taksir, bayan takyid. 3. Ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan minuman khamr. Firman ayat Al-Quran tentang minuman khamr: kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Hadis tentang minuman khamr: la yadkhulul jannata minul khamri. 4. Cara penerapan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah: membaca dan mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, merutinkan tadabbur, menjadikan pedoman, berdoa dan meminta hidayah. 5. Kesimpulan kelompok: mempelajari, menggunakan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah kunci untuk mencapai
ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menegakkan hasil diskusi dari kelompok 3. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. 2. Fungsi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, sebagai sumber hukum dan ajaran Islam, sebagai petunjuk yang benar dan salah. Ayat 3. Ayat Al-Quran dan hadis yang ayat Al-Quran tentang pergaulan bebas. Wala taqribu zina innahu kana fahishatan. Hadis tentang pergaulan bebas. Empat, cara penerapan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari dan memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan kelompok, Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup sempurna bagi umat Islam dengan berpegang dengan tegar kepada Al-Quran dan Sunnah akan selamat di dunia dan di akhirat. Refleksi peserta didik, tegang dan memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengajian sampai penjelasan awal sampai akhir, kesimpulannya itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan yang singkat. Ya, itu kesimpulannya. Dan kemudian setelah itu untuk mengakhiri pelajaran ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan ada barokahnya, ada ridho Allah Subhanahu wa taala, agar yang kita pelajari itu bisa sebagai bekal kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan untuk bekal di masa yang akan datang. Untuk menutupi pelajaran ini, marilah kita berdoa seperti biasanya. Marilah tutup pelajaran ini dengan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini pelajaran alamanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan kalian semua. Wabillahi taufiq.